Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau sedang melakukan dialog tentang judicial review sebagai mekanisme kontrol terhadap perundang-undangan. Kali ini kami berjumlahkan 5 orang. Saya sendiri Muhammad Abdul Wahid. Saya Adriansyah. Saya Sabri Ananda. Saya Rabi Ahmad. Saya Putri Syabila. Baiklah, sebelum memasuki dialog, kita terlebih dahulu harus mengetahui maksud dengan judicial review sebagai mekanisme terhadap kontrol terhadap perundang-undangan. Yang pertama, saya minta jelaskan kepada saudara Adriansyah untuk menjelaskan apa itu mekanisme judicial review sebagai kontrol perundang-undangan. Baik, terima kasih kepada Bung Rohit. Nah, kali ini saya akan menjelaskan judicial review adalah mekanisme hukum yang memungkinkan lembaga peradilan. Dalam konteks Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau disebut MK untuk menguji konstitusionalis suatu undang-undang. Ini merupakan instrumen penting untuk menjaga agar produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi. Saya ingin menambahkan perspektif dari sisi hak asasi manusia. Judicial review sangat penting karena melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi peraturan yang diskriminatif atau merugikan. Bila mungkin ada yang ditambahkan dari Sabri. Ya, terima kasih kepada moderator. Dari sisi praktis, judicial review memberikan ruang kontreksi terhadap produk legislasi yang cacat hukum. Namun, kita perlu mempertimbangkan batas-batas agar tidak terjadi intervensi berlebihan dari lembaga yudikatif ke legislatif. Betul, secara politik, judicial review merupakan bentuk checks and balance antara cabang kuasa negara. Ia mencegah terjadinya absolutisme dan melindungi demokrasi. Baik, itu saja. Bagus sekali. Kali ini setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan judicial review sebagai mekanisme terhadap kontrol perundang-undangan, kita akan ingin lebih lanjut mendalami apa tantangan utama dalam implementasi judicial review di Indonesia. Baik, tantangannya adalah menjaga objektivitas. Hakim harus betul-betul independen dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Nah, atau tekanan eksternal saat menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Kalau di dalam pandangan Putih sebagai mahasiswa gimana? Ya, saya melihat ada masalah aksesibilitas. Tidak semua warga negara paham mekanisme untuk mengajukan judicial review. Ini bisa mengurangi efektivitas mekanisme kontrol ini. Ya, yang perlu kita diperhatikan juga adalah konsekuensi hukum ketika suatu undang-undang dibatalkan, bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum dan implementasi peraturan. Menurut saya, judicial review itu harus dimaknai sebagai proses yang dinamis. Ia tidak sekadar membatalkan, tapi juga mendorong membentuk undang-undang untuk lebih cermat dan memperhatikan konstitusionalitas. Baik, itu saja. Terima kasih semuanya atas pendapat yang sangat bagus. Dan selanjutnya apakah ada usulan konkret yang dapat mengoptimalkan mekanisme terhadap judicial review ini? Nah, baik, saya akan mengusulkan peningkatan capacity building bagi hakim konstitusi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang mekanisme ini. Kalau usulan dari saudara Putih? Perlu ada pendampingan hukum yang mudah diakses, terutama bagi kelompok rentan yang ingin mengajukan judicial review. Menurut saya, standarisasi kriteria pengujian dan transparansi proses pemeriksaan juga penting.
Mendorong partisipasi publik dalam proses pengujian undang-undang melalui mekanisme yang terbuka dan demokratis. Baik, itu saja. Menurut saya diskusi kita ini sangat baik dan sangat menarik. Kita telah mendiskusikan judicial review dari berbagai perspektif. Ini menunjukkan betapa kompleks namun pentingnya mekanisme kontrol ini dalam sistem hukum kita. Demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada semua peserta.